Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Bida Sarmin dari kelas D20 B2. Saya ingin menjelaskan tugas dari UAS Otomasi Industri. Pandangan industri terhadap otomasi dalam manufaktur. Realisasi produk yang sangat otomatis adalah sarana penting bagi industri untuk memenuhi persaingan dari negara-negara berbiaya rendah karena relatif tinggi biaya upah diamati, misalnya Amerika Serikat dan Eropa. Metode penelitian untuk penelitian ini didasarkan pada dua jenis survei, yaitu survei dengan teknik DLP dan kuesioner. Teknik DLP adalah metodologi untuk mengorganisir dan memprioritaskan penilaian kolektif dari suatu kelompok yang melibatkan survei berulang-ulang dari kelompok yang sama. Teknik survei kuesioner berbasis web dengan memberikan pertanyaan jawaban terbuka atau pertanyaan membutuhkan penilaian pada skala 4 kelas. Hasil survei berdasarkan 16 responden dari 7 perusahaan menengah hingga besar dalam studi percontohan terlihat bahwa penggunaan otomasi berbeda dalam kegiatan. Tabel pertama, orang-orang yang diwawancarai di mana ditanya sejauh mana kegiatan yang berbeda itu otomatis atau dilakukan secara manual dalam sistem produksi tertentu. Zona yang tersedia adalah 1 sampai taraf yang sangat rendah, 2 sampai taraf yang rendah, 3 sampai taraf yang tinggi, dan 4 sampai taraf yang sangat tinggi. Tabel pertama merangkum hasil untuk menyederhanakan dan mengilustrasikan hasil. Perpanjangan sangat rendah dan rendah telah digabungkan menjadi penggunaan rendah, demikian pula sangat tinggi dan tingkat tinggi telah bergabung ke dalam penggunaan tinggi. Contoh tabel pertama, aktivitas otomatis dan manual. Tabel pertama menegaskan fakta yang jelas bahwa permesinan dan manufaktur diotomasi ke tingkat yang lebih besar daripada perakitan yang lebih sulit untuk diotomasi karena kompleksitas produk dan biaya investasi dalam otomasi yang lebih maju. Perakitan, pengemasan, dan pemeliharaan sebagian besar merupakan tugas yang dilakukan secara manual. Namun pengamatan penting dari tabel pertama adalah bahwa jawaban menunjukkan tinggi-tinggi atau tinggi dalam tugas otomatis dan manual tidak diberikan oleh orang atau perusahaan yang sama. Dengan kata lain, tugas-tugas seperti informasi, penanganan material, dan pergantian dilakukan keduanya otomatis dan sebagian besar secara manual tidak berlaku untuk perusahaan yang sama. Contoh tabel yang pertama. Gambar pertama itu distribusi posisi responden dalam survei. Dan produksi 38%, industri 34%, ngomong produksi 15%, teknisi produksi 5%, lainnya 8%. Sampel untuk survei DLP berasal dari 86 responden, terutama produksi dan industri manajemen dari 108 perusahaan industri di Swedia. Gambar nomor 2, distribusi sektor perusahaan yang disurvei. Industri manufaktur 51%, otomotif 31%, elektronik 8%, industri proses 2%, dan lainnya 8%. Survei DLP didasarkan pada 62 responden dari 85 yang menjawab kuesioner pada putaran pertama dan 45 pada putaran kedua dan final. Responden mewakili 43 menengah hingga besar perusahaan, terutama dari industri manufaktur dan otomotif. Contoh gambar. Keuntungan dan kerugian otomasi. Keuntungannya itu 1, pengurangan biaya, peningkatan efisiensi, peningkatan daya saing dan produktivitas. Kerugiannya itu sulit dalam mendapatkan pengembangan investasi, sulit mengadaptasikan produknya. Kesimpulannya, tujuan dari sistem otomatis adalah untuk melakukan produktivitas yang akan berfungsi lebih efisien, lebih handal, dan lebih akurat daripada operator manusia. Harapannya adalah sistem otomatis dapat melakukan fungsi dan tugas dengan biaya yang lebih rendah daripada operator manusia. Dengan demikian, ada beberapa argumen yang dapat diajukan terhadap efisiensi, keandalan, dan akurasi sistem otomatis. Dengan lebih tinggi keandalan, dapat dikatakan bahwa suatu sistem akan menjadi sistem yang lebih aman juga. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.